Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan tema penantian turunnya wahyu yang kedua. Pembahasan bulan yang lalu kita telah membahas bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah sepupunya Khadijah yang memang ahli di dalam persoalan ini. Dan dia adalah seorang Nasrani yang hanif, bahkan beliau sebagai seorang yang bisa menerjemahkan kitab Injil ke dalam dari bahasa Ibrani. Ini kita kemarin sudah membahas tentang kedudukan Waraqah, silsilahnya. Kemudian satu hal yang kemudian kita juga bahas kemarin, ketika Nabi SAW menceritakan apa yang dilihat dan dialami di Gua Hira, maka barulah ini kalau kita bicarakan Waraqah mengatakan itu adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Musa. Artinya itu adalah malaikat Jibril yang memang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan satu-satu di antara yang juga dikatakan, ya laitani fiha jaz'a, laitani akunu hayya. Dia berkata, alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa, alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Jadi secara langsung atau tidak langsung, bahwa Nabi SAW baru sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa wahyu yang pertama itu adalah merupakan sesuatu yang benar, dan dia diangkat sebagaimana diangkatnya para nabi dan rasul. Dan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Alaq itu adalah telah menahbiskan beliau adalah seorang utusan Allah. Ini pembahasan kita kemarin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan ada kalimat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ketika sudah menjelaskan bagaimana Waraqah mengatakan, seandainya kalau aku masih hidup dan mengalami apa yang kamu hadapi, pasti kamu ku bantu sekuat tenagaku. Ini sudah kita bahas bulan yang lalu. Nah, dalam redaksi Imam Bukhari di sana sebutkan, summa lam yanshab Waraqatun antufiya. Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia, wa fataral wahyu, dan untuk beberapa waktu lamanya wahyu terhenti. Jadi setelah turunnya wahyu yang pertama, wahyu berhenti turun. Kalimatnya begitu. Ini ada di dalam hadis
riwayat Imam Bukhari. Ini sudah kita bahas. Wahyu terhenti, terdapat beberapa pendapat tentang berhentinya wahyu. Kira-kira berapa lama gitu kan? Ada sebagian ulama mengatakan wahyu terhenti sampai 2,5 hingga 3 tahun. Lama ya. Dari wahyu pertama ke wahyu yang kedua, ini jedanya 2,5 sampai 3 tahun. Ini sebagian ulama ya, sebagian ulama. Pendapat ini disanggah oleh Dr. Al-Buti, seorang pakar sejarah, seorang mu'arikh, pakar sejarah. Beliau mengatakan yang benar adalah 6 bulan, sesuai riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Bahkan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum mengatakan hanya beberapa hari saja. Beliau melandasinya dari riwayat Imam Ibnu Sa'ad. Tapi kalau kita bicara mana yang paling terbaik, maka pendapat yang paling terbaik itu adalah wahyu terhenti selama 6 bulan. Kenapa? Karena kalau 2,5 sampai 3 tahun itu kelamaan, nanti tidak cocok. Misalnya ketika dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, nanti itu adalah jaraknya 3 tahun lamanya. Berarti kan dakwah sembunyi-sembunyi hanya berapa bulan saja. Karena dakwah sembunyi-sembunyi itu dimulakan di wahyu yang kedua. Artinya hanya beberapa bulan saja, jadi nggak cocok. Kalau beberapa hari juga nggak cocok. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadisnya Nabi sampai kebingungan kenapa wahyu nggak kunjung turun. Kalau beberapa hari, mosok Nabi nggak sabaran banget. Maka oleh karenanya pendapat yang terbaik itu adalah jaraknya adalah 6 bulan. Demikian ada satu riwayat dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Aisyah ummil mu'minina annaha qalat. Masih dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wa fataral wahyu fatratan. Jadi wahyu terputus selang beberapa waktu. Jadi terjadi kekosongan. Hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung kedukaan. Fima balaghana huznan ghadda minhu mirara, sebagaimana yang dirasakan oleh setiap manusia. Sama, Nabi juga sedih gitu. Maka dalam konteks ini tadi kita sudah sebutkan, kalau wahyu terhenti cuma beberapa hari, Nabi nggak mungkin sesedih itu. Maka lebih dari hitungan hari. Kalau seandainya tahun juga itu kelamaan. Maka tadi kita katakan pendapat yang mendekati kebenaran itu adalah selang 6 bulan. Wajar. Lama tidak terlalu lama, sebentar pun tidak. Tetapi sesuatu yang lamanya pun atau sebentarnya pun itu membuat Nabi sedih. Jadi nggak mungkin cuma beberapa hari. Jadi hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima balaghana, hatta sampai Nabi dirundung kedukaan sebagaimana kita manusia biasa juga dirundung duka.
Kenapa sampai berduka? Kan gitu pembahasannya kan, kenapa Nabi sampai berduka? Maka di sini para ulama membuat analisa kan. Turunnya wahyu kedua yang di sini sampai nunggu 6 bulan itu membuat Nabi bersedih. Alasan yang pertama, bahwa betapa bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu bukan karena saya jadi nabi, saya nanti manusia terhormat, dihormati, dimuliakan oleh manusia, bukan. Tapi kata para ulama, tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya mendengar ayat-ayat Allah, mendapatkan wahyu. Makanya kalau kita bicarakan bahwasanya kita orang beriman, di dalam persoalan Al-Quran, kita kemudian cinta sama Al-Quran. Karena apa? Karena kita merasakan membaca Quran itu benar-benar jadi sifat, jadi obat. Coba kita sebagai hamba Allah biasa itu saja merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Quran turun kepada beliau? Itu makanya lebih-lebih lagi itu. Lebih-lebih lagi bahagianya, Pak. Sehingga apa? Pelajaran yang penting, Quran itu adalah kemuliaan. Kita sampaikan ketika turunnya wahyu pertama, Quran itu kemuliaan dari Rabb yang zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia, diberikan pada manusia yang paling mulia. Makanya Nabi merasakan kerinduan yang sangat. Kemudian yang kedua, ini alasan yang kenapa Nabi SAW sampai dirundung duka. Lagi-lagi ini persoalan bahwa Nabi SAW kenapa sampai dirundung duka? Karena Nabi SAW masuk pada fase beliau setelah siap menjadi Rasul. Artinya apa? Artinya bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah dapat keterangan dari Waraqah, itu tanda kenabian jelas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesiapan mental beliau, ya beliau merasa siap gitu. Tapi kok wahyu nggak turun? Ya khawatir nggak jadi. Yang ketiga, ini persoalan juga. Ada sebuah hamasah, ada sebuah keinginan yang baik. Kalau hati seseorang itu baik, maka lahir keinginan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ketika Nabi diangkat jadi seorang Nabi, tapi nggak ada kerjaannya, mau gimana? Bingung kan? Memang Nabi SAW yang selama ini Nabi tunggu bagaimana menyelesaikan problematika umat sampai beliau ikhtilat di Gua Hira, beliau diangkat jadi seorang Nabi, tapi kan nggak ada keterangan apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Jabatannya bagus seorang Nabi, tapi kan apa yang harus dilakukan? Nggak jelas, belum jelas. Sama sekali tidak ada kejelasan. Wah, itu tidak enak. Kita orang beriman tuh kayak gitu, posisi yang nggak enak. Misal ada orang pegawai ASN, dia diangkat punya jabatan, tapi non job, nggak ada kerjaan, gimana?
ngantor aja. Ngantor pusing lama-lama. Kalau hari pertama masih enak leha-leha. Saya pernah mendapati ikhwan kita, ya mungkin karena beliau orang jujur, terus kemudian ya maaf gitu, karena lingkungannya nggak jujur, beliau dikasih tugas di tempat lain. Beliau diajak korupsi, nggak mau, di ini nggak mau, pokoknya jujur banget. Ikhwan kita dikasih jabatan, tapi ya Allah ya, yang ngasih jabatan memang udah jadi musuh beliau ya. Ditaruh kantor alamatnya jelas, sampai di kantor nggak ada kursi buat beliau. Kursi aja nggak dikasih, coba mau duduk di mana? Sampai kayak gitu. Kantornya jelas, ini namanya udah jelas, jabatannya jelas, tapi boro-boro dikasih kerjaan, dikasih kursi buat duduk aja nggak ada kursi yang diberikan untuk beliau. Kursi khusus ya, sesuai dengan jabatannya. Meja nggak ada, kursi nggak ada, ya Allah. Jadi mau berdiri. Ya hari pertama oke, duduk di ruang tamu, duduk di sini, duduk di sini. Ya kemudian ada ngikut temen lain di kantor lain ngobrol gitu kan, bisa. Hari, sehari, 2 hari, seminggu mungkin masih oke lah. Tapi kalau sudah 6 bulan coba, sedih. Dan orang beriman itu kan gak mau makan gaji buta itu. Datang, nggak ada kerjaan, dapat gaji, walaupun memang bukan salah dia, tapi kan untuk kehalalan, nggak mau dikasih uang, nggak mau dikasih gaji tanpa kerja kan? Orang beriman tuh kayak gitu, bukan seneng, malah nggak suka, bukan nggak mensyukuri rezeki, karena memang persoalannya nggak ada keringat yang keluar. Kan berkahnya rezeki kita itu kan karena adanya keringat kita yang keluar. Tidak mesti harus panas-panasan, maksudnya ada usahanya. Nah, orang beriman itu kan gitu. Orang beriman itu sifatnya nggak suka dikasih uang, yang tidak dikasih, yang tidak ada effort untuk mendapatkannya. Karena orang beriman itu ya suka bekerja. Nah, kalau seorang ulama itu, orang beriman yang soleh itu kan cirinya 2. Kalau ditawarkan kematian dia tidak nolak, kalau ditawarkan kepadanya harta dia pasti nolak. Nolak walaupun itu halal. Kenapa nolak? Bukan nolak rezeki, karena merasa bahwa itu tidak ada jerih payah yang dia cita-citakan atau yang dia inginkan. Itu adalah uang yang dia hasilkan dari tangan saya sendiri, jerih payah tangan. Jadi kira-kira begitu. Jadi Nabi SAW hazina, sedih. Pelajaran yang terakhir dari kalimat ini, orang beriman itu kesedihannya adalah ketika luput dari kebajikan. Sebagaimana ahli dunia yang cinta dunia itu sedih kalau kehilangan uang atau harta, maka orang beriman juga sedih ketika kehilangan potensi untuk melakukan kebajikan. Misal kajian kita di markas dakwah tiap Jumat malam Sabtu, orang beriman itu sedih kalau luput. Apalagi luputnya karena lupa, apalagi luputnya karena ngantuk, capek. Orang beriman itu sedih kehilangan potensi mendengarkan ayat-ayat Allah. Sedih ya. Jadi kesedihannya itu
ketika luput dari kebajikan. Maka ketika orang-orang beriman itu ingin melakukan kebaikan tidak bisa, dia sedih. Nah ini perasaan yang harusnya ada Pak dalam diri kita. Sholat tahajud luput, sedih. Aduh kenapa saya nggak sholat tahajud? Sholat sunnah luput, sedih. Jadi kesedihannya itu bukan pada aspek harta, tapi orang beriman yang soleh itu kesedihannya ketika luput dalam kebajikan. Nah ini sikap Nabi SAW ngasih contoh. Jadi Nabi hazina, sedih. Sebagaimana kita sedih. Huznan ghadda minhu, kesedihan yang mendorong beliau minhu mirara, beberapa kali naik lagi pergi ke puncak gunung, yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Beliau pergi ke puncak gunung, yataradda min ru'usi syawahiqil jibal, yang melongok kepalanya ke bawah itu dari atas. Seakan-akan beliau pengen terjun aja mati di sana. Ini bukan pengen bunuh diri ya, bukan. Maksudnya Nabi itu ketika sampai ke puncak gunung apa kemarin? Jabal Nur, ya. Ketika berada di puncak itu mau terjun bukan bunuh diri, tapi pengen tes case. Kira-kira saya ini utusan Allah beneran apa bohongan gitu loh. Beda kalau kita naik gunung mau terjun, itu tes case juga. Wa kullama awfa bidzirwati jabal, tiap kali beliau sampai pada puncak gunung, likayul qiyaminhu nasahu tabaddalahu Jibril, terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncullah bayangan Jibril. Faqal, maka Jibril itu berkata, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. Wahai Muhammad, engkau itu benar-benar seorang Rasul Allah. Ya itu masuk kan. Jadi Nabi mau terjun dari sana bukan bunuh diri, tapi tes case. Kalau memang beliau ini Nabi beneran, pasti akan dicegah. Dan Allah Maha mampu untuk menyelamatkannya. Jadi sekali lagi ini digarisbawahi, tidak seperti perkataan orang-orang orientalis barat yang mengatakan bahwa Nabi putus asa mau bunuh diri. Yang dilakukan oleh Nabi itu ngetes, kira-kira bener nggak saya ini utusan Allah. Kalau saya ini adalah benar-benar seorang utusan Allah, maka tidak mungkin Allah membiarkan saya mati. Makanya terbukti begitu terbesit beliau mau terjun, muncul bayangan Jibril. Bukan wujudnya ya, bayangannya aja. Lalu kemudian berkata, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqan, sesungguhnya engkau benar-benar seorang Rasul Allah. Fayaskunu lidzalika ja'suh wa takirru nassuh, maka dengan demikian menjadi tenanglah hati dan jiwa beliau. Jadi tenang, wajar. Maka kita juga sama sebagai manusia. Kita manusia butuh yang namanya dukungan dan sportivitas, support.
Kita dukungan, kita butuh dukungan, support dari orang lain. Dan itu adalah bagian dari sisi manusia. Kita nih Pak, berteman seperti ini, duduk bersama seperti ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, yang mendukung kita, mensupport kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah. Maka pertemanan fungsinya adalah untuk itu. Suatu ketika ada orang nanya, kenapa saya kalau lagi bersama manusia saya semangat, tapi ketika saya sendirian saya tidak semangat? Apakah saya ini kena ria, penyakit ria, pamer dalam melakukan kebaikan? Oh ya. Misalnya Bapak mau kajian, kalau sendirian kan malas, tapi kalau saling mendukung, saling ngajak, semangat kalau ada yang ngajak. Kira-kira itu ria apa enggak? Nanya gitu. Ada yang nanya seperti itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sholat sendirian malas, kalau lagi gak bersama saudaranya malas sholat sunnah, tapi kalau lagi bareng sholat sunnah semangat. Kira-kira karena ria apa enggak? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan ria. Tilka istifadatus suhbah, itulah manfaatnya punya sahabat soleh. Dan itu relate dengan penelitian bahwa di dalam tubuh manusia itu mengandung sel-sel yang memang sel-sel ini memancarkan aura positif, memancarkan energi positif. Itu namanya neurotransmitter. Ada sel-sel tubuh kita itu baru bisa aktif kalau ketemu orang. Kalau di kamar nggak ketemu dia, di rumah juga nggak muncul sel-sel ini. Sel-sel ini baru bisa muncul, baru aktif kalau ketemu temennya. Maka itulah kenapa kalau kita lagi bareng lebih semangat. Tapi kalau lagi sendirian lemes. Makanya jangan jadi orang menyendiri. Jangan. Syaitan itu ma'al wahid. Setan itu suka sama orang yang sendirian. Wa ma'al isnaini ab'ad. Kalau ada dua orang muslim yang soleh, setan lebih menjauh. Apalagi kalau sampai yang hadir di sini ribuan, tambah semangat. Muat nggak kita markas kita? Hah? Ini yang hadir bisa jadi puluhan ribu jin tapi tentunya. Loh iya kan, majelis ilmu kan yang hadir bukan hanya manusia, bisa jadi bangsa jin. Artinya apa? Artinya Nabi ketika kemudian dapat support dan dukungan jadi tenang, wajar. Sebagai manusia seperti itulah. Makanya ayo saling dukung satu sama lain, saling support. Jangan suka mematahkan semangat orang. Kalau lagi futur, lagi lemas, jangan ngajak-ngajak. Saya lagi futur nih, yuk kita futur bareng. Kalau kita lagi futur, cari yang lagi semangat, biar ketularan semangatnya. Kalau lagi ngantuk, cari yang gak ngantuk. Maksudnya yang sampingnya pijitin, jangan sampai Pak pijitin Pak, biar gak ngantuk.
Ini disupport maksudnya, didukung. Sebaiknya kopi. Artinya ketika seseorang yang memang lagi malas, cari yang lagi semangat supaya nular. Memang begitu. Jadi fayaskunu dzalika ja'suh wa takiru nassuh. Nabi kemudian hati dan jiwanya kembali menjadi tenang. Tuh ya, kalau kemarin kita bahas pentingnya dukungan istri, nah sekarang pentingnya dukungan teman, saling mendukung. Fayarji', maka Nabi kemudian pulang kembali. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghadda limithli dzalik. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama, naik lagi ke Jabal Nur. Kemudian beliau fa idza awfa bidzirwati jabalin tabaddalahu Jibril, sama polanya. Ketika sampai di puncak gunung, beliau ingin seolah-olah mau terjun bebas di situ. Tapi apa? Muncullah bayangan Jibril, lalu Jibril mengatakan yang sama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Faidah besar juga dalam riwayat ini, penting bagi kita. Kenapa harus ada jeda waktu? Kenapa harus ada jeda waktu antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua? Alasan yang pertama ini adalah merupakan bentuk pembuktian bahwa wahyu itu bukan karangan dari Nabi SAW. Kalau seandainya Quran itu adalah karangan dari seorang Muhammad, maka nggak perlu dia resah menanti turunnya wahyu kedua. Kalau wahyu atau Quran itu buatan Nabi SAW, ngapain Nabi sampai bolak-balik ke puncak gunung mau terjun bebas? Itu sekali lagi membuktikan bahwa benar Quran ini bukan buatan Rasul, tapi semata-mata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada jeda waktu? Para ahli sejarah mengungkapkan, para mu'arikh, para sejarawan Islam, mereka menjelaskan interval waktu 6 bulan itu, atau kurang lebih lah, tadi kita sampaikan dalam riwayat Imam Baihaqi 6 bulan kurang lebih, itu ingin memberikan waktu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengkondisikan dirinya, mempersiapkan dirinya sebagai seorang utusan Allah, sebagai waktu yang bisa digunakan oleh Nabi untuk menguatkan mental, persiapan mentalitas.
Jadi kenapa harus nunggu 6 bulan tadi? Supaya menempa mentalnya Nabi SAW, siap menjadi seorang utusan Allah. Karena apa? Beratnya beban yang akan ditanggung. Yang kita sama-sama tahu, kerasulan Nabi SAW sifatnya amah, luas, general, meliputi alam semesta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Artinya, kalau Nabi dan Rasul selain beliau kita kemarin bahas sifatnya lokal, kalau Nabi sifatnya global, bukan hanya di bumi, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, seluruh alam semesta. Tanggung jawabnya berat. Makanya butuh kesiapan mentalitas yang baik. Diadakan jeda ini supaya Nabi bersiap-siap. Baik, karena waktu Isya azan sudah berkumandang, kita pending terlebih dahulu karena kita nanti sholat terlebih dahulu. Dari Ana cukupkan sampai di sini dulu. Kita sekali lagi break untuk sholat Isya. Kita melanjutkan akhir penantian. Ruwiyah Al-Bukhari, masih dalam riwayat Imam Bukhari. Kali ini an Jabir bin Abdullah qala wa huwa yuhdithu an fatratil wahyi. Kali ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dia bercerita tentang tertundanya wahyu atau terhentinya wahyu. Dia katakan sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, baina ana amsi id sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyyi bainas sama'i wal ardh. Jadi Nabi cerita, bainama ana amsi, ketika aku sedang berjalan, id sami'tu sautan minas sama, aku tiba-tiba mendengar ada suara dari langit. Farafa'tu basari, maka ku angkat kepalaku, diangkat kepalaku, pandanganku. Fa'idal malakul ladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas samai wal ardh. Jadi Nabi mengangkat kepalanya, beliau mengangkat pandangannya. Ternyata kata beliau, kulihat ada seorang malaikat yang dia datang padaku di saat di Gua Hira, jalisun ala kursi, duduk di atas kursinya, bainas samai wal ardh, menggantung antara langit dan bumi.
Kalau di wahyu yang pertama itu para ulama berkesimpulan, satu karena memang itu turunnya di waktu malam. Kemudian juga kata para ulama berkesimpulan, malaikat Jibril tidak menampakkan dirinya, hanya mendekap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini spesial. Nabi mengangkat kepalanya, dilihatnya ada seorang malaikat duduk di atas kursinya, menggantung antara langit dan bumi. Sudah beda hukumnya, sudah gak ada gravitasi. Bagaimana? Maka di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari pula, sampai ada keterangan bahwa malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Padahal kita tahu ya, wujudnya malaikat itu kita nggak bisa bayangin. Banyak kalau riwayat malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu misalnya. Antara daun telinganya dengan pundaknya saja itu adalah jarak antara, dalam satu riwayat ya, itu antara bintang ke bintang. Gimana coba? Kalau mau diwujudkan aslinya ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam, sudah kita nggak bisa bayangin. Yang dinampakkan pun wujud aslinya. Nah, malaikat Jibril duduk di atas singgasana, singgasananya menggantung antara langit dan bumi, dan dalam riwayat itu disebutkan malaikat Jibril membentangkan seluruh sayap-sayapnya. Yang malaikat Jibril itu punya 60 sayap. Hah? 600 sayap. Gimana coba? Dibentangkan seluruhnya, memenuhi bainal masyriq wal maghrib, memenuhi seluruh langit dari ujung barat ke ujung timur. Nah, nggak kita bisa bayangin. Yaitu sesuatu yang baru bagi Nabi SAW. Makanya katanya beliau, famuhibtu minhu faraja'tu. Jadi ketika Nabi melihat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku segera pulang karena apa? Ketakutan. Lalu berkata kepada ibunda Khadijah, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kalau di waktu pertama kan minta diselimuti, tapi diselimutkannya Nabi SAW dengan peristiwa yang kedua ini lebih lagi. Nabi menutup seluruh tubuhnya dengan selimut tersebut berikut kepala-kepalanya. Jadi tutup sampai kepalanya pun ditutup. Saking ketakutan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka barulah kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua,
yaitu surah Al-Mudaththir. Ada yang mengatakan 1 sampai 5, ada yang mengatakan 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini wahyu yang kedua. Ya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wa li rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Akhirnya turunlah wahyu yang kedua, laksana dahaga yang panjang, turunlah air hujan. Tapi turunnya air hujan ini mengandung perintah dakwah, perintah untuk berdakwah. Dengan ayat ini telah sah Nabi SAW diutus sebagai seorang utusan Allah yang tujuannya mengembalikan peribadatan manusia dari menyembah kepada sesama makhluk, dikembalikan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan penantian turunnya wahyu yang kedua.